lupa disampaikan, tapi insya Allah itu akan disampaikan oleh beliau. Jadi kita pada hari di mana kita akan melaksanakan yang ihram, maka terlebih dahulu kita mandi sunnah. Setelah mandi sunnah, maka dianjurkan untuk sholat sunat ihram 2 rakaat. Sekali lagi, setelah mandi ihram, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat ihram. Sholat sunat ihram. Di mana dilaksanakannya? Bisa di rumah, bisa di hotel, bisa di masjid. Intinya itu dilaksanakan sebelum kita niat berihram. Setelah itu kita sampai ke tempat miqat. Insyaallah kalau dari Madinah kita ke miqatnya di Bir Ali. Dan tadi disampaikan oleh Bukhari kita untuk rombongan yang tanggal 24 pakai bis ya. Dua versi ya. Intinya walaupun terbagi dua, ada yang pakai bis, ada yang pakai kereta cepat, tetap semuanya travel kita akan disinggahkan di Bir Ali. Ya, disinggahkan di Bir Ali, dan di situ kita niat ihram. Setelah niat ihram, nanti kita langsung pergi ke Mekah setelah sampai di hotel. Dan ini mungkin kalau 2 rombongan, Ustadz sama KL-nya ekstra kerjanya, karena tidak akan sama sampainya. Ya, yang ke sana nanti persiapan kurang lebih 1 jam, bagi kunci, bisa kita bersih-bersih. Nah, setelah itu berangkat ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kita langsung melanjutkan ibadah umrah kita dengan tawaf. Ya, tawaf dimulai, yang insyaallah nanti kita akan praktekkan, dimulai daripada rukun Hajar Aswad. Terus berjalan, tadi bacaannya sudah disampaikan, minimal yang dibaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu pada sebelum yang terakhir menjamani istighfaru robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz saya nggak hafal doanya. Seperti yang di buku manasik itu tidak wajib. Ya. Terus saya sampaikan, doa yang di buku manasik itu tidak wajib. Ya, jangan sampai nanti kita terpaku dengan buku tersebut, akhirnya kita tercecer dengan rombongan. Kita bisa lihat di media online sekarang, di live streaming YouTube, itu suasana di Masjidil Haram luar biasa. Jadi kalau kita lengah sedikit saja, Masya Allah. Jadi tolong saling menitipkan diri saja, terutama kepada Allah dan kepada petugas kita. Lalu berikutnya setelah selesai, tidak langsung kita sa'i. Setelah selesai tawaf 7 putaran, nanti sholat sunat ba'da tawaf. Nanti diarahkan juga sama Fatihah dengan tawaf kita. Setelah sholat sunat ba'da tawaf, disunahkan juga minum air zam-zam. Setelah minum zam-zam, baru kalau sudah ready, sudah siap semuanya untuk melanjutkan sa'i, disitulah kita lanjutkan dengan perjalanan sa'i. Tawaf lebih sebentar dibanding sa'i, karena sa'i perjalanannya 1 trip itu 800 meter. Jadi kali 7 mau 3 kilo kurang lebih. Jadi betul-betul harus dipersiapkan fisik kita dari sekarang. Kalau yang jarang jogging, dari sekarang masih ada waktu untuk jogging di komplek biar nanti uratnya gak tegak. Ya, tujuannya itu saja. Tapi insya Allah di Madinah 5 hari itu latihan kita bolak-balik ke masjid. Nanti lama-lama insya Allah jadi bulan ke masjid. Nah, tapi insya Allah hotel kita pun tidak jauh. Ya, setelah selesai tahallul, ini yang harus jadi perhatian. Di pintu kita keluar dari Bukit Marwah itu banyak anak-anak atau remaja yang bawa gunting. Jangan sembarangan sodorkan kepala kita. Tahallul kata mereka kan. Itu kalau kita sodorkan berapa kemarin? Ini 20, kadang minta sampai 50 real. Ya, dan itu tidak boleh karena kita ada petugasnya, nanti beliau yang akan mentahallulkan kita. Jadi ya, pokoknya ikutin aja, nanti mau tahallulnya langsung, gitu kan, sampai ke tempat kita potong rambut. Tidak perlu harus di Bukit Sofa. Ya, ketika tahallul tidak perlu harus di Bukit Sofa, coba Marwah, di Bukit Marwah. Nanti jalan agak jauh, bahkan di hotel pun gak apa-apa sebenarnya tahallul itu. Ya. Nah, untuk laki-laki kan dianjurkan sebagaimana baginda Rasulullah sampaikan, lebih afdal di kulhul atau di
botak. Nah, orang-orang Arab itu paham botak gitu kan. Jangan tersinggung ya, nanti dipanggil botak. Maksudnya untuk kita yang bapak-bapak itu haji botak kan gitu. Nah, saya sarankan lebih baik ikut dulunya nanti pas umroh yang ketiga, jangan yang pertama. Kenapa? Biar nanti yang pertama kan masih ada yang potong, yang kedua potong, yang ketiga kalau mau dibotak boleh saja dibotak pada umroh yang pertama setelah umroh pertama, tapi jangan tahalul terlebih dahulu. Jadi maksudnya jangan tahalul di tempat marwah. Nanti sampai ke tempat cukur rambut baru boleh kita tahalul. Jadi semuanya biar ada nilai tahalul rambutnya itu. Tapi kalau sudah dipotong itu saja yang dinilai tahalulnya, panggilannya. Kalau mau dibotak nggak ada nilai apa-apa. Nah itu kira-kira gambaran singkatnya. Untuk detailnya insya Allah guru kita akan menerangkan serinci-rincinya. Dan beliau pun insya Allah akan membimbing ayah bunda yang berangkat tanggal 24 nanti. Nah untuk selanjutnya kita akan praktek pakai kain ihram. Boleh berdiri satu orang saja. Satu orang aja nih. Kalau yang sudah bolak-balik nggak apa-apa, nggak paham. Perempuan pakaian ihramnya seperti sehari-hari kita. Ya, ini sudah pakaian ihram, ini boleh. Ya, pakai saja hand shop. Sama aja. Kita nanti melambai Bismillah, ya Allahu Akbar, dia nggak nampak. Ya, kalau misalnya dia terlihat maka kena jam. Ini sudah kain ihram kita perempuan. Hati-hati panty liner nanti saat kita mau umroh, panty liner jangan dipakai atau jangan yang wangi, itu harus hati-hati. Ya. Kemudian dari Madinah, sengkir enggak. Di Madinah kita mau menuju ke Mekah silahkan mandi, pakai parfum, pakai bedak, pakai apa saja silahkan. Itu sampai Bir Ali sudah mengucapkan yang umroh, jauhkan semua yang wangi-wangi. Ya. Saling mengingatkan, ya. Kemudian, umroh pertama wajib pakai kaos kaki. Maaf ya, wajib anti selip, ya, karena medannya licin, ya, pasti. Saya udah siapkan di depan. Kalau belum punya silakan beli di depan, ya. Buat beli saja, hanya untuk mengamankan, ya. Ini wajib ibu-ibu. Headshot wajib, ya, tidak pakai sarung celana ini sudah sah. Itu menutup semua tangan saat kita umroh, pulang umroh kita wajib harus menutup semua. Kalau kita seperti ini saja saat umroh, maka sepulang umroh kita bisa ya. Kemudian yang haid dari sekarang 24 Januari sudah minum mulut yang masih perhatikan jadwal ini, ya. Kalau jadwalnya masuk dia jadwal umroh kita dari sekarang tidak diminum, ya. Takut nggak terkejar lagi nanti. Dari sekarang sudah diminum, ya. 24 Desember. Itu juga 4 Januari karena waktunya sudah sedikit. Itu yang harus kita waspadai bagi ibu yang masih produktif. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ibu-ibu? Kita nanti kalau mau berangkat itu ada suntik apa? Suntik untuk Penanganan haid. Oh, suntik untuk kesehatan tidak ada. Kalau dari travel tidak ada. Tapi ibu-ibu mau suntik vitamin kah apa segala macam kan nggak masalah. Karena kan kita mau berbaur sama orang luar desa gitu kan. Ya, itu ada namanya suntik meningitis. Sekarang tidak diwajibkan, tapi yang mau silahkan. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Kalau dulu suntik meningitis wajib untuk apply visa. Sekarang tidak wajib. Tapi kalau ibu-ibu mau silahkan datang ke Kasa Medical yang arah ke Batam di Batu Ampar di rumah sakit apa sih namanya? Karantina Batu Ampar bisa. Ya, kalau haji wajib. Kalau umroh tidak wajib. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Usahakan nanti jangan transparan ya. Usahakan jangan transparan. Kemudian saat keberangkatan ibu-ibu, karena kemarin ada jamaah saya, dia pakai pakai baju panjang begini, terus legnya kelihatan gitu, celana dalamnya ketat gitu kan. Nah itu juga mengganggu nanti di Arab Saudi sekarang semakin ketat, dia makin gitu kan, makin memperhatikan
jangan ketat, jangan transparan. Ada lagi pertanyaan? Untuk umroh itu wajib yang putih. Untuk umroh pertama biasanya Andalus pakai putih-putih, umroh kedua pakai hitam. Jadi usahakan ibu-ibu bawa baju hitamnya 2, baju putihnya 1 aja udah cukup. Biasanya beli lagi baju hitam di sana nanti karena murah-murah gitu ya. Nah, pastikan untuk amannya kita umroh pertama itu putih biasanya. Gitu. Andalus biasa putih kalau umroh pertama. Umroh kedua dia pakai hitam, umroh ketiga warna-warni nggak masalah. Ya. Lagi pertanyaannya, ayo. Udah mudah semua nih. Oh, udah semangat ini. Gitu ya. Oke, 23 nanti di grup 23 teknis keberangkatan 23 kita jam 6 pagi sudah berada di Pelabuhan Batam Center. 23 Desember kita menuju Kuala Lumpur. Ya, nanti teknisnya semua di grup saya beberkan. Kalau sekarang saya beberkan yang Januari ingat. Gitu ya. Jadi fokus nanti di Desember ada di grup. Terus teknis keberangkatan 23 Desember kita sudah jam 6 pagi sudah berada di Pelabuhan Batam Center untuk menuju ke Pasir Kuda. Itu yang 24 Desember. Ya, 24 Desember baru kita Kuala Lumpur menuju Jeddah. Ya, ini teknis keberangkatan terpisah. Karena ini campur Januari Februari. Desember ada. Ya. Kepulangan? Kepulangan 5 Januari kita sudah berada di Batam. Ya, 5 Januari pagi kita udah di Kuala Lumpur. Kemudian naik bus, naik kapal sampai di Batam. 24, 25, 26, 13 ya. Yang 23 nya nggak usah dihitung, itu bonus. Berarti kita dari Batam 23. Lain? Kita lagi? Oh, biasanya kita kan pulang kerja kan sudah 13 hari. Biasanya berapa enaknya pakainya harus dibawa? Pakaian ibu cukup, pakaian sehari-hari, pakaian keluar begini, 7 setel cukup. Insya Allah nambah nanti belinya, karena murah-murah. Ya. 7 setel cukup, 7 itu dalamnya ada hitam 2, ada putih, kemudian silahkan yang lain. Ya. Nah, usahakan banyak hitam lah, karena di Madinah pakai baju hitam lagi, ke Korodong hitam lagi kan gitu kan. Nah, saat keberangkatan nggak usah pakai bergo yang diberikan Andalus, gede kan gitu kan. Nah, pakai baju bergo jilbab hitam biasa saja dulu karena perjalanan gitu kan. Kalau tanggal 23 kita ke KL-nya, ke Malaysia-nya pakai baju hitam-hitam bebas, pakai shawl aja sama ID. Baru 24-nya pakai batik Andalus. Oh, 23 kita pakai dari sini. 23 boleh pakai baju hitam-hitam aja. Ya, kan masih santai, nanti kotor bajunya. Pas mau berangkat aja pakai. Primolut kita ada kerjasama sama Apotik, boleh ke saya, boleh ke Teh Mega juga boleh. Nah, nanti ada kerjasama dengan Apotik kita. Biasanya dijual bebas agak susah belinya. Ya. Oke, Bapak Ibu, Ibu-ibu kita berdiri dulu.